udah feeling speech delay itu dari usia setahunan. Biasanya kan setahunan itu udah bisa manggil mama papa. Nah itu tuh belum bisa manggil orang tuanya. Di usia 3 bulan itu udah wow udah layaknya pertumbuhan normal, dia respon, diajak ngomong, terus babling di 7-8 bulan, 9 bulan, terus hilang di setahunan itu kok dia udah gak babling lagi ya, itu agak worry. Terus ternyata kesalahan aku itu adalah aku tuh kan biasanya anak itu kalau makan langsung itu kan nggak masalah ya, istilahnya kan BLW ya, dalam empati ya, ketika anak itu makan sendiri gitu. Nah kalau aku tuh dulu halang-halangi, dia suka ngebut jari tuh halang-halangin, maklum anak pertama program hamil dapetnya susah, jadi aku posesif banget dan sok steril banget. Kan kalau vaksin kan aku selalu ke DSA, jadi selalu dicek tumbangnya dia, terus katanya udah bisa nunjuk belum gitu kan, belum. Oh mungkin karena mamanya kurang ngajarin ya, memang iya sih aku jarang ngajarin nunjuk tapi kayak nggak sering gitu loh. Nah terus habis itu dok dia kok nggak suka ngemut jari ya, mungkin karena dulu sering dihalang-halangin. Oh iya juga gitu kan, dia juga belum bisa makan sendiri. Oh ya mungkin itu efek karena dulu dihalang-halangin. 13 bulan itu kayak aku mulai lagi dari nol, ngajarin dia untuk belajar makan sendiri sama megang dot sendiri. Jadi selama ini kalau ngedot itu selalu aku pegangin gitu. Nah akhirnya alhamdulillah cepet tuh, dia udah bisa sebulanan gitu, dia udah bisa makan sendiri, dot pelan-pelan dia udah bisa belajar megang sendiri, ngedot sendiri gitu. Nah terus belajar nunjuk akhirnya aku kasih tab karena berwarna-warni dan video lucu kartun, akhirnya dia tertarik untuk nunjuk. Awalnya tuh gini dulu, nanti baru gini, terus sekarang udah begini gitu. Alhamdulillah finish untuk step-step motorik tumbuh kembangnya dia. Nah akhirnya di usia kan red flagnya di buku Kia itu 16 bulan itu red flag wajib bisa ngomong satu kata yang berarti. Di 15 bulan itu dia udah bisa ngomong mam. Aku pikir wah udah bener nih mam, makan gitu kan, makan minum oke lah mam. Terus dah tuh sudah atau kuda, karena dia suka lihat kuda karena rumah kita pinggir jalan. Jadi mam dah sama nen itu jamak artinya. Nen itu kalau lihat kucing meong dia ngomongnya nen gitu kan. Terus kalau lihat adiknya nen gitu. Nah mam itu ekspresinya juga berjuta-juta bermaknanya. Jadi kalau misalnya ekspresi dia kalau lagi ngambek mam, kalau lagi pengen keluar rumah mam nangis gitu kan, atau ekspresi dia takut mengungkapkan takut mau pergi, takut sama orang mam menunjuk keluar gitu. Nah aku pikir udahlah, udah oke nih red flag dia udah bisa ngomong beberapa kata walaupun masih belum jelas. Terus kutunggu 18 bulan masih belum ada kata tambahan. Kutunggu lagi 21 bulan, waduh kok agak worry ya, udah 21 bulan kok masih belum ada kata-kata tambahan baru. Sementara aku ngeliat anaknya temanku itu 13 bulan dia udah bisa ngomong buku, azan, sholat kayak gitu. Waduh, belum juga manggil mama papa, belum juga manggil mima abi gitu kan, kita kan panggilannya mima abi itu kok belum ada. Paling nggak tuh aku mama kan paling gampang ya, itu belum ada. Terus akhirnya oke lah aku putuskan untuk minta diagnosis dia. Nah aku pilih pakai cara BPJS. Jadi awalnya itu aku vaksin dulu nih ke dokter tumbuh kembang anak, langganan aku. Waktu itu vaksin influenza yang kedua. Sekalian ngecek tumbuh kembang, aku udah bilang dia udah bisa ngomong dah, men, terus mam gitu kan. Katanya normal nggak dok? Nggak normal bu, harusnya dia udah bisa ngomong beberapa kata kayak gitu kan. Oh gitu ya, ya udah ini di screening aja katanya kayak gitu. Dia harus ada terapi aja, jadi di terapi dulu, di terapi bicara nanti ada okupasinya. Kalau okupasi itu melatih konsentrasi, kalau dia udah konsentrasi nanti dia ngerekam kosakata banyak di otak, terus nanti bakalan dia akhirnya bisa mengungkapkan kosakata yang sudah direkam gitu loh. Bisa pakai BPJS nggak dok? Bisa. Ya udah akhirnya aku minta, karena dia bukan dokter BPJS, dia ngasih amplop yang isinya untuk rujukan gitu kan, menunjukkan bahwa anak ini butuh diterapi.
Ya udah akhirnya fase ke-1 nunjukin amplop itu, dia bilang ini saya rujuk ke Vaskes 2 dulu. Vaskes 2 ternyata di sini tidak bisa screening. Kita rujuk ke Vaskes 3 di Sarjito. Aku waktu itu Vaskes 2 di Jogjanya itu Wirasaban. Dia bilang screeningnya itu biasanya di Sarjito. Kalau di Sarjito nanti kalau mau terapi nanti bisa di sini gitu. Tapi kalau screening bagusnya di Sarjito. Akhirnya kita dipindah ke Vaskes 3. Kita sengaja manfaatin BPJS gitu kan. Ya udah, screening kita dibawa ke tumbuh kembang, dicek di screeningnya tuh ditanya-tanyain kok anak udah bisa apa, dicek dia udah bisa nyusun kubus enggak, bisa ngecek fokus dia dan lain-lain. Akhirnya diagnosisnya adalah dia itu GDD, Global Developmental Delay, karena dia belum bisa minum pakai cangkir. Nah, karena dia terbiasa tuh pakai sedotan dia udah bisa, meniup dia memang belum bisa. Dan yang kedua itu speech delay, tapi dia bilang ringan karena anak saya itu fokus noleh, kalau dipanggil masih noleh. Oke, penyebabnya adalah apa? Gadget. Jadi sebenarnya kalau main gadget enggak, dia tuh nggak bisa main gadget kok, tapi dia itu nonton tab dari 13 bulan setelah saya ajarin nunjuk-nunjuk itu. Jadi durasinya setengah jam, 1 jam, pernah lebih. Karena apa? Saat dia usia 9 bulan saya sudah hamil adiknya. Nah, dan itu tuh kesundulan ya, ini tidak disengaja. Jadi akhirnya karena saya hamilnya KO, otomatis dia itu sering screen time. Karena saya mau ngajak main, saya nggak kuat, ngomong pun saya nggak kuat. Akhirnya Mas Al ini dulu ya, nonton dulu ya, dia sampai bisa istirahat. Sampai akhirnya adiknya lahir, saya repot, saya kasih tab. Keseringan, tapi nggak saya tinggalin banget, tetap saya didampingin di sampingnya. Dia nunjuk ini apa, nyanyi bareng. Tapi dia alhasil itu jadi malas ngomong, kata dokter rehab medik itu, dia jadi malas ngomong. Nah akhirnya setelah malas ngomong, ya udah tabnya itu screen time-nya harus dihentikan total, sekalipun yang nggak boleh nonton. Akhirnya alhamdulillah anaknya juga nggak susah-susah banget. Akhirnya tabnya kita sembunyiin, alhamdulillah kita nggak ada TV di rumah. Nah setelah itu saya mulai terapi. Nah terapinya ini saya memilih tidak pakai BPJS, padahal bisa ya. Jadi ibu-ibu kalau mau pakai BPJS bisa banget. Saya memilih yang tidak BPJS, alasannya adalah pertama dekat dengan rumah, kedua kalau rumah sakit itu nuansa rumah sakit ya begitulah nuansa rumah sakit. Terus jaraknya jauh. Yang ketiga karena saya sambil ngomong adiknya, terkadang ada yang bantuin, kadang ada yang enggak, jadi saya memilih jarak yang nyaman, ya nggak sampai 5 menit kalau pakai motor gitu. Akhirnya saya milih yang dekat rumah. Pertama kali terapi full nangis 1 jam karena dia tipikalnya itu takut banget sama orang. Nah oh iya, dia itu termasuk sosialnya kurang dengan orang, makanya takut banget sama orang. Tapi nggak apa-apa, jadi dipaksa untuk mandiri. Dan saya itu awalnya worry, tapi yang punya tempat terapi itu dia kan psikolog anak, dia memberi buku ke saya bahwa ini ibu, kalau intinya itu keterangannya adalah anak itu tidak trauma, dia itu hanya sedang adaptasi dengan keadaan kayak gitu loh. Dan kita tuh sebagai orang tua nggak boleh melabeli anak saya trauma, itu jadi sugesti loh, itu tuh jadi sugesti dan bisa terjadi ke anak. Jadi dia benar-benar tidak mau dihandle. Jadi orang tua itu ketika terapi harus los, perasaannya harus nggak boleh banyak pikiran, pokoknya legowo gitu. Udah saya alhamdulillah walaupun dengan anak-anak saya nangis itu saya tetap legowo, santai aja. Udah saya yakin Mas Al pasti bisa, saya santai, saya ngobrol dengan orang walaupun saya dengar dia nangis kayak gitu, saya santai aja, berusaha santai. Minggu kedua setengah jam nangis, setengah jam enggak, 15 menit nangis, sisanya enggak. Hebat Mas El. Jadi 2 minggu terapi itu, seminggu itu terapinya 5 kali, durasinya 1 jam. Kan ada harus duduk di kursi depannya meja seperti sekolahan. Kalau misalkan tidak bisa, duduk di kursi single.
tanpa meja. Itu kalau biasanya kalau masih susah konsisten, tidak bisa patuh ya, masih nangis-nangis gitu. Kalau tidak bisa di kursi single, pahit-pahitnya adalah terpaksanya adalah duduk di lantai. Nah, alhamdulillah anak saya itu udah bisa duduk patuh di kursi meja di minggu kedua. Tadinya tuh bener-bener masih di kursi single di lantai, itu bener-bener nggak mau. Hari kedua itu minggu kedua itu walaupun nangis masuk kelas awal, tapi dia udah duduk dia sendiri udah naruh bukunya di meja dan dia udah duduk di situ gitu, kayak udah tapi dia kayak mau belajar gitu. Jadi di tempat terapi ini tidak hanya untuk terapi bicara, tapi juga sensori integritas kalau nggak salah, dan terus okupasi dan perilaku. Jadi perilaku anak yang mungkin hiperaktif, yang belum bisa patuh atau kesiapan mereka untuk sekolah, jadi di situ disiapkan. Oh iya, untuk spill biayanya ya. Jadi kalau pakai BPJS sudah jelas gratis, tapi kalau misalnya di tempat saya itu biayanya itu kalau anak saya itu seminggu kan 5 kali dari hari Selasa sampai hari Sabtu, durasi 1 jam. Di BPJS juga sama ya, 1 jam durasinya. Sebulan 5 kali itu tuh biayanya 1,7. Kalau misalkan seminggu 3 kali biayanya 1.080.000. Kalau misalkan seminggu 4 kali satu pertemuan itu dihitung 125.000. Nah, setiap tempat beda-beda ya. Ada yang tempat terapinya hanya fokus terapi bicara, tidak okupasi. Nah, kalau di tempat saya alhamdulillahnya itu, jadi dia itu ya beberapa macam itu, dan juga dibuat kesiapan dia untuk sekolah. Jadi berhitung, menulis, membaca itu tuh juga diajarin di situ. Nah, itu saya sukanya tuh itu. Gitu, sebenarnya saya agak bingung kira-kira mau saya sekolahin atau tetap sekolah di situ ya, karena sekolah di situ aja tuh baca tulis juga diajarin gitu kan sama mereka, dan bermainnya juga menyenangkan, tapi mereka tidak bersosial, dia tidak punya teman, karena kebetulan anak saya tuh kita tuh nggak ada tetangga kanan kiri, jadi dia nggak ada teman. Makanya saya memilih mau saya masukkan ke PAUD gitu, jadi biar supaya dia tuh nanti ada teman, bisa bersosial gitu. Pulang ke rumah 2 minggu setelah itu kan, di rumah kan ada banyak puzzle. Tadinya sebelumnya tuh saya sudah susah payah banget ngajarin dia main puzzle. Dia tuh ternyata udah bisa sendiri, padahal dia tuh masih pada nagisnya loh belajarnya. Diputer-puter angka 1, 2 mana yang tepat kayak gitu. Alhamdulillah dia udah bisa masang puzzle sendiri. Nah, jadi ini kan udah 3 bulan terapi ya. Jadi yang bulan pertama itu tadinya dia baru dahnen sama mam itu, akhirnya dia udah bisa ngomong misalkan pitata, masih belakangnya aja sholat, lat, lalat, lat, pokoknya apa yang saya omongin langsung gampang banget keluarnya. Ka'bah, masjid, jid gitu. Sekarang udah bisa ngomong ma kayak gitu, dia udah bisa ngomong. Nah, I-U-O nya dia belum bisa, tapi dia udah bisa berhitung 1 sampai 10, udah bisa nyanyi. Misalkan nyambung nyanyian kayak saya mau ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah, itu dia udah bisa menyanyikan, menyambung kata lagu gitu. Terus bulan kedua itu alhamdulillah udah bisa I, jadi bi, api gitu udah bisa. Masjid, jid udah bisa. Dek udah bisa manggil adik, dek gitu. Bolak-balik ma, gitu, tiap hari dia nunjuk itu. Kembangannya itu bulan ketiga ini dia udah bisa 2 kata walaupun masih belum full. Misalkan kipas angin, tes ngin gitu, udah 2 kata. Lihat budenya namanya bude, vita de, ta gitu. Terus dia lagi makan, lagi ngapain? Mamtat katanya, makan coklat gitu. Nah, kalau anak saya ini alhamdulillah sudah 35 detik, tapi masih belum konsisten gitu. Tapi kalau ngelihat saya atau ngelihat orang kalau lagi nggak terapi itu lama durasinya, tapi kalau pas lagi terapi itu 35 detik gitu. Tapi kalau kepatuhan dia sudah bagus gitu, kepatuhannya sudah bagus. Tadinya kan misalkan bulan pertama, bulan kedua tuh setiap permainan diganti kan, permainannya itu kan ada terapi itu ada puzzle, meronce, mencapit,
terus kadang belajar melompat, merobek kertas. Nah, setiap kali permainan itu selesai diganti dia nangis. Tapi kalau sekarang kepatuhannya sudah bagus, selesai diganti permainan lagi dia udah nggak nangis. Jadi menurut aku feeling ibu itu kuat sih tentang perkembangan anak. Jadi aku udah ngerasa nih anak kayaknya speech delay deh. Gak tahu dari setahunan, usia setahunan itu udah ngerasa karena ini anak anteng. Oh ternyata efek gadget. Nah gadget, jadi screen time di bawah 2 tahun menurut dokter anak itu sangat berbahaya sih, nggak bagus dan sangat-sangat tidak disarankan anak untuk menonton ya, entah televisi, HP ataupun apa itu, karena bisa merusak konsentrasi. Dan yang pernah saya tonton itu di video TikTok ya, maaf lupa itu saya dokter anak atau psikolog anak, bahwa di bawah 2 tahun itu anak normal pun bisa mendapatkan gejala autism spektrum karena sering screen time, durasi lama, apalagi tidak didampingi. Jadi ada yang di tempat terapi itu bahwa anaknya sudah kena gejala itu, autism spektrum. Dokter anak bilang saya nggak yakin ini bisa hilang, tapi ibu coba aja terapi, kalau 3 bulan gejalanya hilang, alhamdulillah. Dan alhamdulillah hilang, tapi fokusnya itu masih belum oke. Jadi kontak mata dia masih 1-2 detik, 3-5 detik. Anak saya alhamdulillah sekarang sudah masuk 2 tahun. Rencananya kan tahun depan bulan Juli, 2,5 tahun itu dia mau saya masukkan ke PAUD. Makanya saya bertanya kepada terapisnya apakah anak saya kira-kira siap untuk sekolah tahun depan. Mereka dengan kondisi anak saya alhamdulillah optimis anak saya bisa sekolah. Kenapa? Karena kalau misalkan anak belum lancar bicara nih, terus mau kita langsung sekolah, masukin sekolah gitu, belum itu kasihan kalau dia belum lancar bicara. Karena ada orang yang beranggapan kalau belum lancar bicara tuh udahlah di sekolahin aja, ntar juga banyak ngomong. Iya kalau ngomong, kalau tidak, karena setiap anak punya cara, maksudnya setiap anak berbeda. Ada yang di sekolahin nggak ngomong, ada yang di sekolahin nggak ngomong-ngomong. Ternyata setelah di screening, oh ternyata dia hiperaktif, oh ternyata dia ADHD, oh ternyata beda. Setiap anak kan punya beda-beda gitu. Dan solusinya adalah terapi bicara kalau menurut saya ya. Karena kalau anak belum lancar bicara, kasusnya yang sebelum-sebelumnya itu adalah anak itu kesulitan berkomunikasi dengan teman, akhirnya tidak punya teman dan akhirnya dibully gitu. Yang kita takutkan adalah itu. Saya ya sebagai orang tua, yang saya takutkan adalah itu. Dan teman-teman lain ngomong, dia belum ngomong, gimana ya mau komunikasi? Nanti kalau dia nggak ada teman kan kasihan. Nanti kalau ada yang bilang jangan main sama itu, ngomong nggak jelas, belum bisa itu, kasihan kan. Yang lain udah nyerocos ngomong-ngomong, sementara masih belum jelas ngomongnya, kasihan dah. Di situ pertimbangan saya. Jadi buat ibu-ibu, awalnya saya sempat sih ada suara-suara lah ngomong, lah masih kecil aja kok udah diterapi bicara, terus juga ngomong. Iya kalau ngomong mau ditunggu sampai kapan? Kalau misalkan kita sudah bertanya kepada ahlinya, kepada orang yang berilmu pada bidangnya kan udah ditindaklanjutin. Jadi jangan, saran saya sebagai ibu yang worry, anakku belum ngomong-ngomong kok masih babbling, udah dibawa terapi untuk tumbuh kembang anak itu di cover dengan BPJS. Jadi tunggu apa lagi sih kayak gitu. Buat kalian yang bisa antar anaknya ke rumah sakit, dimanfaatkan BPJS-nya. Segitu dulu ya. Semoga konten saya bermanfaat. Semangat untuk ibu-ibu yang sedang berjuang untuk terapi anak-anaknya yang speech delay. Ingat, jangan ditunda-tunda. Kalian bisa memanfaatkan BPJS.